Baik, jalan-jalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisyah Amini, merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Jember, program studi pendidikan IPA. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Nama saya Bisulis, kebetulan saya sebagai kader PKK wilayah Kemiri. Nah, selanjutnya Ibu Sumiati. Ibu Sumiati. ya, jadi Ibu Sumiati ini merupakan salah satu masyarakat di Desa Kemiri yang mengikuti program pengentasan buta aksara, ya. Dan ini Bu Sulis selaku kader PKK yang mendampingi. Nah, pada kesempatan kali ini ya Ibu, saya izin menyampaikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul pengembangan modul buta aksara berbasis kontekstual untuk meningkatkan kemampuan membaca masyarakat. Nah, untuk tujuan dari penelitian yang saya lakukan ini adalah untuk mengetahui kevalidan, kepraktisan dan juga keefektifan dari modul buta aksara berbasis kontekstual yang sudah dikembangkan. Nah, penelitian ini sudah dilakukan pada bulan November 2023. Nah, untuk desain penelitian yang digunakan di sini adalah model pengembangan ADI. Nah, ADI sendiri itu apa? Nah, ADI ini terdiri dari Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Nah, analyze itu adalah analisis, Bu, ya. Pada tahap yang pertama itu tahap analisis. Nah, pada tahap ini saya pribadi melakukan identifikasi awal melalui observasi dan juga wawancara. Nah, observasinya ini saya lakukan secara langsung bersama Ibu Sulis kemarin itu, dan untuk wawancara saya lakukan pada pihak desa. Nah, untuk hasil dari observasi dan wawancara tersebut, saya mengetahui mengenai karakteristik masyarakat di Desa Kemiri ini. Sebagian besar masyarakatnya bekerja di daerah perkebunan menurut penuturan dari pihak desa. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan masyarakat di sini yang mengalami buta aksara itu adalah materi tingkat keaksaraan dasar. Dan untuk kegiatan serupa yang pernah dilakukan ini, pihak desa menuturkan bahwa pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2017. Namun pada tahun 2017 tersebut kegiatannya hanya sebatas tutor itu memberikan materi melalui media papan tulis, tidak ada buku penunjang seperti yang dikembangkan ini. Jadi oleh karena itu peneliti membuat inovasi untuk mengembangkan modul buta aksara berbasis kontekstual untuk meningkatkan kemampuan membaca masyarakat. Nah, kenapa berbasis kontekstual? Karena kontekstual sendiri itu artinya adalah mengenai kehidupan sehari-hari, sehingga nanti diharapkan materi yang disajikan di modul tersebut ini dapat mudah dimengerti oleh masyarakat, gitu. Nah, selanjutnya tahap yang kedua ini ada tahap desain, Bu. Jadi setelah mengetahui informasi-informasi yang dibutuhkan, maka selanjutnya peneliti ini melakukan desain modul yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat tersebut. Nah, untuk modul ini itu juga memperhatikan komponen-komponen. Di sini komponen-komponennya ada petunjuk belajar. Nah, di awal di sini tuh ada petunjuk pembelajaran, kemudian juga ada tujuan pembelajaran, kemudian ada informasi pendukung juga seperti gambar-gambar tersebut, dan ada latihan soal, lembar kerja, evaluasi, dan juga balikan terhadap evaluasi. Nah, peneliti ini mendesain modul ini menggunakan software yaitu Web Canva. Nah, selanjutnya pada tahap yang ketiga itu adalah tahap pengembangan, Ibu-ibu. Jadi tahap pengembangan itu atau development bahasa Inggrisnya itu, peneliti ini melakukan validasi. Jadi setelah mendesain modul tersebut, maka peneliti ini melakukan validasi ke validator ahli yang sesuai dengan bidangnya. Nah, jadi validasi ini dilakukan kepada dosen pendidikan luar sekolah yang sesuai dengan bidangnya. Nah, untuk validasi ini meliputi validitas isi dan juga validitas konstruk. Nah, validitas konstruk ini meliputi materi, kemudian penyajian, bahasa, dan juga kegrafikan. Nah, dari hasil validasi itu didapatkan persentase rata-rata kevalidan dari modul ini sebesar 87,64%, yang mana masuk dalam kategori valid.
dan juga dapat diimplementasikan di masyarakat gitu. Nah, setelah modul ini divalidasi dan juga siap diimplementasikan, tahap selanjutnya, tahap yang keempat, yaitu tahap implementasi atau implementation. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan penerapan modul yang sudah dinyatakan valid tersebut kepada masyarakat Desa Kemiri. Nah, untuk penerapan ini dilakukan 5 kali pertemuan dengan jumlah masyarakat sebanyak 7 orang. Nah, kemudian dari hasil analisis penerapan tersebut, keterlaksanaan modul Buta Aksara ini mendapatkan rata-rata persentase sebesar 85,99%, yang mana terkategori sangat praktis. Jadi modul ini mudah digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman belajar membaca gitu. Nah, untuk yang tahap yang kelima, tahap terakhir, yaitu tahap evaluasi atau evaluation. Nah, tahap ini tuh gunanya untuk mengetahui bagaimana keefektifan dari modul yang sudah dikembangkan ini, dan diketahuinya itu dari hasil endgame, Bu. Jadi kemarin itu kan di awal ada tes terlebih dahulu, tes kemampuan membaca awal dari masyarakat, kemudian melakukan pembelajaran, dan di akhir pembelajaran juga dilakukan tes yang serupa dengan soal-soal yang memperhatikan indikator kemampuan membaca seperti kewajaran lafal, kewajaran intonasi, kemudian kejelasan suara, dan juga kelancaran dalam membaca gitu. Nah, jadi berdasarkan hasil endgame yang sudah dilakukan tersebut, didapatkan skor sebesar 0,57, yang mana skor tersebut itu masuk dalam kategori sedang. Jadi di hasil tersebut dinyatakan bahwa kemampuan membaca masyarakat itu meningkat dengan kategori sedang. Nah, selanjutnya evaluasi ini juga didapatkan dari hasil angket respon masyarakat. Nah, kemarin di akhir pembelajaran juga ibu-ibu mengisi angket respon masyarakat juga nih, Bu. Yang mana dari hasil analisis respon masyarakat itu ada 2 pernyataan, yang mana pernyataan positif dan juga pernyataan negatif. Didapatkan hasil pernyataan tersebut rata-ratanya sebesar 85,98%, yang mana masuk dalam kategori sangat positif. Jadi modul tersebut itu dapat diterima oleh masyarakat, dan masyarakat sangat terbantu dengan adanya modul tersebut untuk melatih kemampuan membaca masyarakat. Oke. Jadi untuk selanjutnya ada analisis pada setiap indikator. Jadi dari 4 indikator tersebut ada kewajaran lafal, kewajaran intonasi, kejelasan, dan juga kelancaran dalam membaca ini. Endgame yang paling tinggi itu adalah pada kewajaran lafal. Endgame-nya sebesar 1, dimana maksudnya itu adalah pada kewajaran lafal ini masyarakat itu sudah dapat menghijau huruf dengan benar, dan juga dapat membedakan huruf vokal dan juga huruf konsonan ya, Bu. Nah, untuk selanjutnya yang paling rendah itu adalah di kewajaran intonasi, dikarenakan masyarakat masih belum bisa membedakan antara pengucapan seperti tanda baca tanya, kemudian tanda seru, seperti itu. Nah, jadi untuk dari serangkaian tahapan ADI tersebut, dari 5 tahapan dapat disimpulkan bahwa modul yang sudah dikembangkan oleh peneliti, yaitu modul Buta Aksara berbasis kontekstual, itu terkategori valid, praktis, dan juga efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca masyarakat. Jadi, itu merupakan hasil penelitian skripsi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.